Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Liga Champion 16 besar, di mana ini adalah leg kedua antara Manchester City menghadapi Borussia Mönchengladbach. Ya, kalau kita ketahui di leg pertama Manchester City itu mampu menang dengan skor 2-0 di kandang Mönchengladbach, yang mana pertandingan waktu itu di Puskás Arena. Dan di pertandingan kali ini di leg kedua juga sama di Puskás Arena, di mana Manchester City mampu unggul dari Mönchengladbach dengan skor 2-0 sehingga agregat akhir skor 4-0. Ya, seperti yang kita tahu bahwa Manchester City dengan gaya bermainnya total football dan Borussia Mönchengladbach dengan gaya bermainnya yang counter attack tentu sangat berlawanan berdasarkan strategi. Namun pada pertandingan tadi yang telah berlangsung, Manchester City cukup tidak mengalami masalah seperti di pertandingan leg pertama, karena seluruhnya selama 90 menit totalitas Manchester City mampu menguasai permainan dan mampu menciptakan 2 gol. Walaupun golnya terjadi di babak pertama, di mana gol diciptakan oleh Kevin De Bruyne dan Ilkay Gundogan. Nah, berdasarkan skemanya dari Manchester City dan Mönchengladbach, Manchester City itu menggunakan skema seperti biasanya 4-3-3 dengan menggunakan false nine, di mana yang menjadi false nine pada kesempatan kali ini yaitu Bernardo Silva bergantian dengan Kevin De Bruyne. Yang mana pada pertandingan sebelumnya melawan Fulham semuanya itu tipikal penyerang, mulai dari Aguero, Gabriel Jesus sama Ferran Torres itu tipikal penyerang di lini depannya. Namun pada pertandingan kali ini semua adalah tipikal gelandang sehingga menggunakan false nine seperti yang biasa Manchester City lakukan ketika menghadapi tim-tim yang notabene memiliki pertahanan yang sangat kuat. Hal ini membuat Manchester City bermain sangat fluid, mulai dari lini belakang, lini tengah hingga lini depan itu mampu menguasai pertandingan, mampu menguasai bola dan mampu menciptakan banyak peluang. Nah, berbanding terbalik dengan Mönchengladbach, di mana Mönchengladbach ini sama seperti di leg pertama, mereka lebih banyak menunggu dan mengandalkan counter attack serta mengandalkan kesalahan passing dari Manchester City. Ini terjadi beberapa momen sebelum Manchester City menceploskan gol, terjadi beberapa momen Mönchengladbach itu melakukan counter attack. Alhasil mampu ditepis oleh Edison Moraes. Namun apapun itu, Mönchengladbach ini merupakan tim dengan pertahanan serta lini tengah yang sangat kuat sehingga mampu menyulitkan tim-tim yang notabene bermain dengan total football maupun tiki taka. Terbukti ketika di Liga Jerman pun Mönchengladbach ini mampu membuat kerepotan tim-tim seperti Borussia Dortmund, seperti Bayern Munchen ataupun seperti Frankfurt. Itu sangat membuat tim lawan itu menjadi dejak kagum ketika counter attack dilakukan oleh Mönchengladbach ini. Namun pada pertandingan kali ini, di mana gol-gol yang diciptakan oleh Manchester City itu melalui kombinasi 1-2 pemain sehingga mampu menciptakan gol. Seperti di gol pertama pun diciptakan karena kesalahan kiper yang tidak mampu untuk memberikan passing kepada temannya, alhasil mampu diblocking oleh pemain tengah Manchester City sehingga mampu memberikan umpan silang kepada Riyad Mahrez, dan Riyad Mahrez mampu melakukan one to pass passing dengan Bernardo Silva dan diselesaikan dengan umpan matang kepada Kevin De Bruyne, dan Kevin De Bruyne dengan akurasi tendangannya sehingga menciptakan gol pada menit ke-12. Nah, sebenarnya gol dari Kevin De Bruyne ini sebenarnya merupakan gol yang pakem dilakukan oleh Manchester City ketika Manchester City bermain. Biasanya yang melakukan tendangan-tendangan seperti itu dilakukan oleh Riyad Mahrez itu sendiri. Namun pada kesempatan ini Riyad Mahrez mampu memberikan passing
assist kepada Kevin De Bruyne sehingga Kevin De Bruyne mampu menciptakan gol yang sangat indah melalui luar kotak penalti. Sebelumnya peluang juga didapati oleh Phil Foden, di mana Phil Foden tidak mampu memanfaatkan bola loop yang diberikan Joao Cancelo sehingga mampu ditepis oleh kiper dari Mönchengladbach yaitu Ian Sommer. Nah, pada leg kedua ini Ian Sommer itu sangat bermain cukup atraktif dan sangat bagus sehingga banyak tendangan-tendangan yang diblok oleh Ian Sommer sehingga gol hanya tercipta oleh kaki Kevin De Bruyne dan Ilkay Gundogan. Nah, bicara tentang gol kedua, sebenarnya gol kedua kapasitas City banget, di mana membangun serangan dari lini bertahan hingga lini tengah yang mampu mengocar-kacirkan permainan sehingga mampu dicoploskan oleh Ilkay Gundogan, di mana peran dari Phil Foden pada gol kedua sangat berpengaruh sehingga Phil Foden mampu mengobrak-abrik lini tengah dari Mönchengladbach sehingga mampu memberikan assist yang sangat matang kepada Ilkay Gundogan, dan lagi-lagi Ilkay Gundogan mampu memberikan satu pembeda. Walaupun dia seorang gelandang, tapi positioning serta penempatan bola itu sangat bagus sehingga cukup bagus untuk menciptakan gol yang kedua ini, dan sangat dikasih apresiasi oleh Pep Guardiola atas kinerja dari Ilkay Gundogan dan Phil Foden ini. Nah, berdasarkan overall pertandingan, sebenarnya Manchester City sama Borussia Mönchengladbach ini tidak jauh beda ya. Berdasarkan gaya permainan, walaupun lebih menunggu dari Mönchengladbach, tapi di babak kedua Mönchengladbach itu berani untuk menyerang dengan digantinya banyak pemain sehingga mampu keluar untuk menekan Manchester City. Ya, walaupun Manchester City kita tahu setelah unggul 2-0 di babak pertama, mereka merotasi pemainnya untuk menjaga stamina karena di akhir pekan nanti Manchester City akan menghadapi perempat final FA Cup menghadapi Everton, sehingga pemain-pemain yang notabene adalah pemain inti yang mana menciptakan banyak peluang itu ditarik oleh Pep Guardiola dan digantikan dengan pemain-pemain yang segar sehingga mampu memberikan kontribusi untuk tim, karena setiap pemain yang bermain untuk Manchester City harus bermain dalam bentuk tim, bukan individual. Itu yang dikemukakan Pep Guardiola saat conference, baik yang pra-conference ataupun post-conference, ketika di semua pertandingan Pep Guardiola menjalani. Dan semua hal ini tentunya menjadi kebahagiaan untuk Manchester City karena mampu lolos ke 8 besar. Semoga di 8 besar mampu menjaga track recordnya sehingga mampu melaju sampai sejauh mungkin di Liga Champions ini. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga kita kembali di video berikutnya. See you guys.